Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Terpujilah Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kita karena di hari ini, hari yang baru, kita tentunya percaya bahwa Tuhan kembali memberikan kepercayaan kepada kita untuk kembali mengabdi dan mempersembahkan yang terbaik tentunya di dalam setiap apa yang kita kerjakan di hari ini. Namun sebelumnya kita kembali akan memikirkan firman Tuhan. Yosua pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kelima akan menjadi firman Tuhan di pagi hari ini. Demikian firman Tuhan menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan ini belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini kembali kita diajak untuk melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka siap untuk masuk ke dalam sebuah situasi kondisi yang baru. Artinya bahwa sebentar lagi mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah yang sudah dijanjikan sejak Tuhan Allah memanggil Abram, bapa leluhur mereka. Tapi sayang di depan mereka itu ada sebuah danau atau sungai yang sangat dalam sekali dan arusnya deras, yaitu sungai Yordan. Dan dikatakan di sini bahwa mereka sebelum menyeberangi sungai Yordan, mereka bermalam di pinggir sungai Yordan, tentunya untuk mempersiapkan diri sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi yang menarik kita bisa melihat di sini pesan dari Yosua sebagai seorang pemimpin, sebagai seseorang yang tahu betul apa yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel sebelum mereka melangkah, sebelum mereka menerima berkat Tuhan yang sudah dijanjikan tersebut. Kembali kita kalau melihat di ayat yang kelima, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau dalam konteks kita sebagai orang percaya, kita setiap hari menikmati hari yang baru. Dan tentunya di hari yang baru tersebut, kita kembali lagi akan melangkah untuk melakukan berbagai macam tugas tanggung jawab kita. Sama seperti pesan Yosua kepada bangsa Israel, bahwa sebelum mereka melangkah, sebelum mereka menerima berkat Tuhan, sebelum mereka melakukan berbagai macam perkara yang ajaib di depan melalui karya Tuhan, mereka harus menguduskan diri. Demikian juga dalam konteks kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita juga punya sikap yang sama seperti Yosua, bahwa kita setiap hari melangkah dengan motivasi hati yang tulus. Mari kita melangkah setiap harinya dengan motivasi hati yang benar. Sebelum kita bekerja, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan, mohon berkat Tuhan, anugerah Tuhan, agar apa yang kita kerjakan di sepanjang hari itu, Tuhan berkenan atasnya. Mungkin kita akan menghadapi situasi yang sulit, ada tantangan, mungkin ada situasi yang membuat kita mungkin bisa saja tidak berbuat jujur. Bisa saja kita jatuh di dalam pencobaan. Tetapi kalau kita mengawali hari kita dengan motivasi hati yang benar, dengan motivasi hati yang kudus dan tulus kepada Tuhan, kita tentunya akan diteguhkan. Agar hari itu kita dapat lewati dengan benar, kita lewati dengan penuh kemenangan, karena kita yakin bahwa Tuhan sudah menyertai kita dan akan menyertai kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita melangkah di setiap hari kita. Melangkah dengan penuh kesadaran bahwa kita harus hidup kudus, bahwa kita harus hidup benar, agar apapun yang kita kerjakan di hari itu semuanya menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang baru dan terima kasih untuk kesempatan yang baru. Sama seperti pesan Yosua kepada bangsa Israel, melangkah dengan hati yang kudus, melangkah dengan hati yang tulus. Demikian juga kami Bapa rindu bahwa hari ini kami mengawalinya dengan niat hati
yang diwarnai dengan kekudusan dan ketulusan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.